Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yusfa Kira, NPM 22051060 Aku dari Prodi Teknik Pertanian. Nah, kali ini aku mau ngejelasin nih bagaimana cara bikin statistik deskriptif. Nah, langkah pertama yang paling awal itu kita siapin data terlebih dahulu. Nah, di layar aku kali ini, aku udah nyediain data, ada 6 data. Dia ada nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi. Nah, di sini datanya ada sekitar 18 orang yang aku bikin. Nah, data ini tinggal di-copy aja. Oke, kita copy. Kita copy. Setelah itu kita balik ke aplikasi SPSS. Nah, ini sekilas tampilan aplikasi SPSS kalau datanya udah disalin. Nah, di sini aku mau jelasin tentang variable view. Variable view ini seperti tempat setting kita untuk nyeting data view. Nah, di sini ada beberapa kolom, di mana kolom ini beda-beda kolom itu beda-beda fungsi. Nah, contohnya nih, name. Name itu kita udah tahu ya, name itu pasti nama. Nah, misalnya di data view-nya, di kolom pertama, datanya isinya apa? Nama, ya udah. Name-nya kita ganti jadi nama di kolom kedua. Isinya apa? Jenis kelamin. Ya udah, kita bikin di kolomnya itu jenis kelamin. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau tipe di sini sebenarnya yang paling sering digunakan itu ada dua ya. Tapi kalau kalian lihat di sini, tipenya itu banyak. Nggak cuma dua, tapi yang paling sering digunakan yaitu string sama numerik. Nah, perbedaan string sama numerik itu, kalau string itu biasanya tipe yang datanya menggunakan huruf. Tetapi kalau numerik itu tipe data yang menggunakan angka. Nah, jadi kan di data kali ini tuh cuma nama nih yang datanya berisi huruf. Tapi jenis kelamin dan sampai konsumsi itu kan isinya kan angka. Makanya di sini tipenya sering cuma satu di nama doang. Oke, kalau misalnya desimal itu sebenarnya opsional karena di sini posisinya aku nggak mau gunain desimal, jadi aku desimal di variable view-nya aku kosongin aja. Tinggal dikosongin. Oke, tinggal dikosongin aja. Setelah itu untuk label itu misalnya nih di nama aku bikin nama labelnya itu nama responden. Terus kalau jenis kelamin juga, terus kalau umur umur juga. Nah, kalau values-nya ini aku mau mengkelompokkan data itu beberapa data cuman di jenis kelamin sama pendidikan aja karena cuman di situ aku pengen mengkelompokkan data, tapi kalau yang lainnya aku nggak mau. Tapi tergantung tergantung kalian, opsional aja, kalian mau bikin value-nya di mana, di nama juga boleh atau di konsumsi juga boleh, tapi kalau aku di sini di jenis kelamin sama pendidikan aja. Nah, aku di sini mau coba tunjukin caranya. Nah, kalau di sini eh, aku mau bikin value-nya nih satu, labelnya labelnya laki. Oke, kita add. Terus yang kedua, value-nya aku ganti jadi labelnya jadi perempuan. Nah, kita add. Nah, terus kita tekan OK. Nah, di sini juga yang di pendidikan aku mau juga ubah. Yang ini aku remove aja. Nah, kita ulang. Value-nya itu satu, kita bikin SD. Kita add. Dua itu SLTP. Kita add lagi. Tiga SLTA. Yang keempat itu ada D3. Terus, dan yang terakhir, yang kelima, S1. Oke, kita add.
Terus kita oke. Nah, coba kita ke data view. Nah, gunanya dari yang kita gunain tadi itu nanti di sini itu bakal berubah gitu. Intinya dia bakal dikelompokin kayak gitu, guys. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya kode missing. Nah, kode missing ini contohnya mungkin kayak misalnya nih kita menginput data, tapi posisinya ada beberapa orang yang nggak ngisi data, tapi kita mau secepatnya nih nginput atau ngitung data tersebut. Nah, kan kalau misalnya kita bikin datanya cuma nol, kan takutnya ntar perhitungannya error. Nah, maka dari itu ada yang namanya kode missing. Kode missing ini kita bikin kode, tetapi di saat aplikasinya menghitung, dia tidak error. Nah, di sini aku bikin kode missingnya di sini seperti di Marni itu ada 9999, ini kode missing, jadi opsional. Kalian mau bikin apapun, kodenya boleh aja terserah. Nggak harus 99, tapi aku bikin contohnya gitu. Nah, di kode missing ini, masuk ke variable view, itu aku cuman di pendapatan sama di konsumsi doang bikinnya. Nah, di sini caranya tuh kayak tekan titik tiga ini, terus masuk, terus klik discrete missing value. Nah, tinggal kalian ketik nih, kodenya berapa. Kalau aku kan 999, nah aku ketik 999, habis itu aku tekan oke. Nah, gitu juga kayak di konsumsi, makanya di sini 99 juga. Nah, kalau kolom itu dia ada dua cara, ada secara manual dan ada secara otomatis. Kalau secara manual ya gampang, kalian ke data view, kalian tinggal tarik aja nih panahnya ke kanan untuk ngelebarin, ke kiri untuk ngecilin. Tapi kalau kalian mau bikin kolomnya itu secara otomatis kan tinggal bikin nih di sini. Kalian kalau mau tambah itu nanti kolomnya semakin gede. Oke. Nah, kalau ada align ini kayak di Word itu kayak rata tengah, rata kiri, rata kanan. Nah, kalau aku sih lebih ke tipe orang yang rata tengah ya. Jadi di sini aku samain semua jadi rata tengah semua biar rapi aja dilihatnya. Oke, kita rata tengah semua. Nah, kalau udah gini, coba kita lihat ke data view-nya. Nah, kan udah rapi kayak gini nih. Oke, masuk lagi ke variable view. Di sini ada make sure. Make sure itu ada 3 jenis ya. Ada scale, ada ordinal, ada nominal. Nah, kalau nominal itu lebih ke kayak angka, lebih ke kayak huruf. Sama kayak tadi string sama numerik, bedanya kan kayak gitu. Nah, kalau scale itu berupa pengukuran atau hasil perhitungan. Nah, jadi di nama aku pakai tetap nominal, tapi kalau di umur sampai konsumsi itu karena dia ada pengukuran, ada perhitungan, jadi makanya aku pakai yang scale. Di jenis kelamin juga aku pakainya nominal karena dia berisi huruf. Kita pakai nominal. Nah, balik ke data view, kalau datanya udah seperti ini, kita tinggal bikin output deskriptifnya aja. Misalnya kita mau ngitung nih deskriptifnya. Nah, kita masuk di atas sini, atas kiri, ada menu analyze, tekan analyze, terus di sini kita pilih ada yang namanya deskriptif statistik. Tekan, terus di sini kita masuk, kita pilih yang deskriptif, kita tekan. Nah, di sini tampilannya seperti ini, pendidikan, kita tekan panah ini untuk masukin ke variabel, terus pendapatan, kita tekan juga lagi, sama konsumsi, kita tekan. Nah, di sini ada option, tekan klik. Jadi kalian di sini pilihnya semua, zoom, tuh di klik, di checklist, variance, range, kurtoris juga iya, ini juga iya, kecuali SE map, itu nggak usah. Oke, baru continue. Setelah itu kita tekan OK. Nah, kita tunggu datanya
Kalau datanya udah keluar kayak gini, berarti kita berhasil bikin output deskriptif. Nah, gimana sih cara menyimpan output ini gitu? Nah, cara menyimpan output ini tuh kita tekan file, lalu di sini ada export. Export ini berarti kita nyimpan file berupa PDF. Bisa juga berupa Word, tapi aku di sini pengennya berupa PDF. Oke, kita tekan export. Nah, di sini kita klik yang alt visible. Kita tekan. Lalu untuk di file name ini kita browse, kita cari tempat kita nyimpan datanya. Oke, aku kali ini mau nyimpan datanya di sini aja boleh. Oke, aku mau nyimpan di sini aja oke, di sini. Nama filenya output deskriptif. Nama aku sendiri. Yosif Fakir. Fakir. Oke, kalau udah kayak gini kita save. Tinggal kita oke. Kita tunggu dulu. Nah, gimana sih kita untuk cara untuk nyimpan output ini gitu. Kita masuk ke file juga kayak sama kayak tadi, kita save all data. Nanti disuruh kan kemana nih kita nyimpannya. Kita masuk, aku taruh di sini di Arduino ini. Filenya, terus aku bikin di sini output deskriptif. Oke, tinggal aku save. Nah, dia berubah nanti jadi gini, output deskriptif save gitu. Jadi kalau tadi kan dia di sini ada kayak bintang-bintang gitu, itu artinya kita belum nge-save atau belum menyimpan data itu. Tapi kalau misalnya udah kayak gini, udah nggak ada bintang-bintang, itu artinya kalian udah nyimpan datanya. Sekian aja dari aku. Bila ada kurang, aku mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhirnya.